Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ucapan kita menjadikan kita ditambah rezekinya oleh Allah, rezeki sehat, rezeki bahagia, rezeki tetap dalam iman dan Islam, dan rezeki yang tidak bisa kita hitung-hitung karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah yang nanti ketika di yaumul kiamah di padang mahsyar kita bisa meminum seteguk dua teguk telaga Kausar yang menghapus seluruh dosa kita sehingga kita dimasukkan Allah tanpa hisabnya. Atas apa? Berkat syafaat Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat apa? Lewat sholawat kita yang kita sebutkan tadi. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, bapak-bapak dari Radar Banyuwangi, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk meliput kegiatan Ponrom Pondok Ramadan di SMP Negeri 1 Kabat. Bapak Ibu guru pengasuh pendamping kegiatan Pondok Ramadan tahun 2026 Masehi 1447 Hijriah. Anak-anakku sekalian, ada 3 hal sebenarnya yang saya sampaikan, tapi khawatir kepanjangan, ya tinggal satu saja, yaitu apa sih di bulan Ramadan dan harusnya seperti apa. Kenapa tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu Pondok Ramadan hanya dilakukan 2-3 hari. Tapi tahun ini kalian full selama 3 minggu akan mendapatkan kegiatan-kegiatan di Pondok Ramadan. Yang 1 minggu full adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keilmuan di dalam agama Islam. Yang 1 minggu digunakan untuk kalian menguji apakah mata pelajaran yang selama ini kalian sudah dapatkan oleh Bapak Ibu guru sudah dikuasai dengan cara apa? Dilakukan asesmen tengah semester. Yang 1 minggu lagi untuk apa? Amaliyah kalian berupa sosial, zakat fitrah, bakti sosial dan yang lainnya. Maka 3 minggu dalam bulan Pondok Ramadan ini kalian benar-benar harus memahami seperti apa kegiatan kita di bulan Ramadan. Ada satu khawatir salah nggih, saya sampaikan hal yang mungkin jarang disampaikan di pondok-pondok Ramadan. Maka sekarang saya sampaikan sedikit, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Apa maksudnya itu? Bulan Ramadan di ayat ini tidak langsung dikaitkan dengan puasa. Bulan Ramadan dikaitkan langsung dengan turunnya Al-Qur'an. Jadi tidak ada kalimatnya bulan Ramadan langsung bulan puasa, tidak ada. Yang ada adalah bulan Ramadan itu dikaitkan pertama kali dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di bulan ini kalian benar-benar diminta untuk mempelajari tentang Al-Quran. Apakah cukup hanya belajar? Tidak cukup. Tetapi harus diimplementasikan, diaksi nyatakan. Kalau kalian belajar tentang etika pergaulan dengan sesama, maka bagaimana? Harusnya rukun karo koncone, ya kudu rukun karo koncone. Kalau di Al-Quran diminta untuk puasa, maka sami'na wa ata'na untuk puasa.
Kalau di Al-Quran diminta untuk sholat, kita siap untuk sholat. Kalau diperintahkan untuk zakat, maka sami'na wa ata'na. Artinya apa? Mari anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini, baik di masjid, di musola maupun di sekolahan, ayo kita kembali untuk belajar Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Petunjuk hidup manusia di dunia yang nanti akan tembus sampai di akhirat. Kalau sepeda motor, beli sepeda motor ada tutorial penggunaannya. Kalau beli HP ada tutorial cara menggunakan. Maka kalian manusia diciptakan Allah juga ada tutorial cara memanfaatkan dan petunjuk bagaimana cara melakukan. Apa petunjuknya? Disebut Al-Quran. Maka barang siapa yang belajar Al-Quran, maka dirinya akan bisa mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu anakku, di dalam sholat ketika mempelajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar memohon pertolongan kepada Allah. Apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, yaitu diberikan petunjuk jalan yang benar. Petunjuk siapa? Petunjuk ulama-ulama, petunjuk sahabat-sahabat, petunjuk orang-orang yang sudah dirahmati oleh Allah. Jangan petunjuk orang yang dimurkai. Jangan menanyakan kepada temanmu yang maksiat, tapi bertanyalah kepada temanmu yang alim, yang mengerti, biar tidak tersesat. Oleh karena itu anakku, pada hari ini Senin 23 Februari 2026 pukul 8.40 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Pondok Ramadan SMI Negeri 1 Kabat saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Semoga kita semuanya, anak-anakku dan kita semuanya mendapatkan maghfirah, mendapatkan barokah, dan mendapatkan itqu minan nar di dalam bulan Ramadan, mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Ingat, ini dosa kita kepada Allah. Tapi niatnya wes apal, niatnya sholat duha wes ya, apal ya, apa ya, coba dibacakan yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli surat ad-duha rakaat mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Nanti sholat duha langsung dipimpin oleh Bapak Nuris Jakaria. Monggo Pak. As-salatu jami'ah. Istawu wa'tadilu wa'tarasu sawu sufufakum fa inna taswiyata suf min tamamis shalah. Silakan barisannya diluruskan, dirapatkan, karena lurus dan rapatnya barisan sholat sebagian dari kesempurnaan sholat. Diluruskan, tengah jadi poros, lurus, pundaknya lurus dengan sampingnya. Jangan ada yang lebih ke depan, diluruskan, tengah jadi poros. Untuk shaf, kalau kurang mundur silakan mundur, biar tidak menyundul pantat temannya.
sholat duha dimulai, marilah kita membaca surat An-Nas agar kita dihindarkan dari rasa was-was dari golongan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Mari bersama-sama membaca doa setelah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kabat, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kabat serta anak-anakku yang masih semangat di pagi yang ceria ini untuk mengikuti kegiatan Pondok Ramadan SMP Negeri 1 Kabat. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Pak Nuris di sini hanya ingin menyampaikan, mungkin waktunya 5 menit ya, terkait puasa. Ada yang tahu what's the meaning of fast? Atau dalam bahasa Inggris itu fast apa fast? Fasting. Puasa itu fast atau fasting? Ya, fast. Apa maknanya puasa? Apa sih puasa itu? Coba menahan hawa nafsu, betul. Kemudian apa? Menahan lapar, menahan minum. Terus apa lagi? Apa Rafli? Minum, betul. Yang lain? Menahan amarah. Kemudian apa? Pengendalian diri hawa nafsu. Puasa ya. Puasa itu secara bahasa Arab berasal dari kata as-shaum. Apa as-shaum itu artinya? Apa? As-shaum menahan diri. Secara istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar shodiq itu fajar sebelum sholat subuh sampai terbenamnya matahari. Kalau di Indonesia kira-kira 12 jam. Siapa yang nyuruh kita puasa? Ada yang tahu? Yang nyuruh kita puasa siapa? Allah, betul, viral, Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa kira-kira? Pak Nuris yakin kalian
mungkin Jumatan kemarin mendengar ayat itu. Ayat berapa? Ya betul, Adam 183. Pak, artinya apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kaum sebelum kalian. Endingnya apa Pak? Endingnya puasa itu Pak, la'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Takwa apa takwa itu coba? Masih ingat? Takwa. Basit, takwa itu apa? Bertakwa. Ada yang tahu cewek takwa? Takwa itu adalah apa? Imtisalu awamirillah wajtinahun nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang, itu takwa. Yang mana puasa Ramadan termasuk dalam rukun yang keberapa? Yang keempat. Ya. Terkait puasa Ramadan juga dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Man soma, barang siapa Ramadana, di dalam bulan Ramadan apa? Berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Ingat, ini dosa kita kepada Allah, tapi kalau dosa kepada sesama berarti harus minta maaf. Ya, minta maaf. Kemudian ada lagi hadis lainnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, man itu barang. Hai Basit, ngadap ke sini semua. Hai. Man, barang siapa, koma, yang bangun di tengah malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, dari sini bisa dipahami ya, dalilnya tentang perintah puasa Al-Baqarah 183. Kemudian ada juga hadis yang lain. Anjas, hadis yang lain kira-kira apa tentang puasa, ada yang hafal? Lis-shaimi farhatani, untuk orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Napa niku Pak, dua kebahagiaan? Apa kira-kira? Dua kebahagiaan apa? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan kita yang berpuasa yaitu ketika kita berbuka, ketika kita berhari raya. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Puasa kita diterima oleh Allah, sholat kita diterima oleh Allah, bangun malam kita diterima oleh Allah, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya puasa. Nah, puasa ini apa? Juga sebagai training. Apa training itu? Dalam ya, latihan. Kamu mau lari menjadi atlet running, misalnya dalam satu putaran ini goal itu tujuan, harus dapat berapa menit waktunya. Kamu ketika puasa juga punya goal atau tujuan. Tujuannya apa? Menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin, juga menjadi orang yang bisa
selalu berbuat baik. Nah, endingnya puasa itu bukan hanya di bulan puasa ya. Endingnya di luar bulan Ramadan kamu bisa menjadi pribadi yang bisa menahan diri dari segala hawa nafsu, gak mudah sontokan, gak mudah membuli dengan menyebut nama orang tua dan lain sebagainya. Kenapa Pak seperti itu? Halo? Nah, karena kita sesama manusia harus saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi apa? Antara satu kalian dengan yang lainnya, antara Rega dengan teman-teman lainnya, antara Rafli dengan teman-teman lainnya merupakan satu bangunan yang kuat. Kita itu sesama muslim harus saling gotong royong bagaikan bangunan. Kalau satu roboh, satunya juga, kalau satu sakit, satunya juga merasakan sakit. Jadi jangan menjadi orang yang egois. Karepe dari sini bisa dipahami ya, intinya hikmah puasa yaitu tadi melatih jujur, kedisiplinan, kemudian membuat pribadi yang lebih baik. Sekian dari Pak Nuris, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuris atas tadi sudah selesai sholat duha dipimpin Bapak Nuris, kemudian yang belakang tadi apa? Kultum ya, 5 menit ya. Ya, oke. Wes ya. Sekarang acara selanjutnya Noleo KB di TV. Lihat semua ke TV. Di shoot Pak. Shoot Pak. Ya, semuanya kelihatan di TV. Ya. Ya kelihatan semua, makanya sing ngomong karepe dhewe nanti kelihatan. Butres tinggal melihat di situ. Gak oleh ngomong karepe dhewe. Terus mau ana sing salat sundung-sundungan ketok mau nang kono ya Pak ya. Nah, mau ero Butres pas di depannya kamera. Kancane sujud dituapuk. Gak terima koncone dibales menit 2. Ketok itu ada kamera, makanya kalau sholat gak boleh guyon. Terus yang di pojok sana sebelah kanan tadi, nah Pak Nuris belum ngomong Allahu Akbar, yang sana ngomong Allah. Jadi yang sana mau rukuk ketok nang kono sapa pokoknya sebelah kanan ketok mau ono sing guyu ya enggak? Iya, sudah tahu semua ya, lihat di kamera semua ya, di TV ya. Nah makanya gak oleh guyon, gak oleh ngomong karepe dewe. Nah, coba acara yang pertama tadi sambutan dari Pak Catur sudah, sholat duha sudah, kultum sudah, Butres gowo pulpen sapak. Gawa buku rompak untuk kalian nggak untuk saya, tapi saya bagi nanti untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan nanti satu pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Nuris. Apa tadi materinya? Tentang puasa. Materi yang kedua nanti dari Radar Banyuwangi, makanya disimak, didengarkan, kemudian nanti ada tanya jawab, yang benar dapat hadiah buku masing-masing 1 pak, ballpoint 1 pak.
Nggih. Nah, biar nggak tegang dulu, sudah siap menerima materi? Nggih. Biar nggak tegang kita ice breaking dulu ya. Ya, ini karena puasa ono sing glebak, ono sing ini, semuanya madep ke sebelah kanan. Oh ya maaf, kanan, semuanya menghadap ke kanan. Menghadap ke utara, semua. Wes, HP ini dilebokno dhewe-dhewe, HP ini lebokno nang saku. Ini belum menghadap ke kanan. Ya, pundake koncone dicekel. Ayo pundake koncone cekelen. Wes, nek nyekel sing apik. Hit. Ya, ikuti. Silakan diikuti kata-kata Pak Nuris ya, sambil memijat teman yang di depannya nanti berbalik. Wahai saudaraku, semoga kalian selalu sehat, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan puasa sampai waktu berbuka tiba. Wahai saudaraku, maafkanlah aku jikalau dalam bergaul aku memiliki hilap salah. Semoga kamu menjadi orang yang lebih baik. Silakan berbalik, gantian mijeti, balik kiri, balik kanan, balik kanan, gantian. Ya, tadi mijet, sekarang dipijet. Ayo, tangannya di pundak temannya, Asgab. Sudah, silakan ikuti. Wahai saudaraku, semoga engkau selalu sehat, diberi kekuatan untuk puasa sampai waktu berbuka tiba. Wahai saudaraku, maafkanlah aku kalau dalam bergaul aku memiliki hilap salah. Wahai saudaraku, semoga kamu menjadi orang yang lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Dah, kembali ke depan. Wes enak ya, pundak ya. Gak lemes mana ya? Gak ngantuk wes ya. Yo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Aku kancrit, tidak boleh kancrit. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Salah, kan tepuk tangannya kan setelah Butris ngomong tepuk tangan baru kalian tepuk tangan. Keliru, awas nanti yang keliru kesorot lo ke kamera, nanti Putra lihat lo dari TV. Ayo kau boleh salah ya. Serempak ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Salah.
Enggak boleh, ya enggak fokus berarti. Nyanyi semua ya. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Semua. Kalau kau suka hati gerak semua. Hore. Kalau kau suka hati gerak semua. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati gerak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Acara yang ketiga, penyampaian materi dari Radar Banyuwangi. Ingat kesepakatan kita yang kedua, siapapun yang ada di depan didengarkan, disimak. Masih berlaku kesepakatan ya. Oke, kepada disimak. Nanti Bu Tris punya berapa buku tadi? 2 bendel, berapa 2 pak, berapa pensil, berapa pulpen, 1 pak. Ingat untuk kalian yang mampu menjawab pertanyaan. 1 materi dari Pak Nuris tentang puasa, 2 materi dari Radar Banyuwangi. Monggo tim dari Radar Banyuwangi menyampaikan materi untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat atau sudah lemes? Lemes ya. Berarti materinya harus lama berarti biar gak lemes. Lama apa cepat? Singkat padat atau lama lambat? Oh, singkat padat. Ya. Berarti harus mendengar. Ya, harus mendengarkan. Itu lihatnya kemana? Di pinggir ya, PowerPoint-nya ya. Oke, tak kira di belakang. Oke, jadi hari ini perkenalkan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Freddy Rizky Manunggal, wartawan di Radar Banyuwangi. Sudah 12 tahun di Radar Banyuwangi, ya. 12 tahun di Radar Banyuwangi. Saya biasa nulis di segmen pendidikan, ya segmennya adik-adik ya, di pendidikan, kemudian di olahraga, kemudian di militer pernah, kemudian di kepelabuhanan, sama di kesehatan ya. Jadi pagi ini, tadi siapa namanya? Ingat gak? Nama saya siapa? Rizky ya, Freddy Rizky ya, panggilannya Pak Freddy aja, Rizky Ridho. Oke, jadi hari ini materi yang ingin Pak Freddy bawa itu tentang cerdas bermedsos. Panggilnya siapa? Pak, Kak, Mas atau siapa? Hah? Kak? Wah, gak ketuaan, Om, kakek. Wah, iya rambutnya udah ada yang putih ini. Panggil Pak aja ya. Oke, ya materi yang saya bawa hari ini ya Pak Freddy bawa tentang cerdas bermedia sosial. Oke, next Mas Lukas. Nah ini profil singkatnya Pak Freddy tadi ya, sudah tak sampaikan tadi. Saya 12 tahun kerja di Radar Banyuwangi, jadi wartawan di beberapa segmen. Ada yang suka segmen pendidikan enggak? Coba angkat tangan yang suka segmen pendidikan. 1 orang. Siapa namanya? Pak Doni. Siapa namanya? Ide, namanya siapa? Namanya siapa? Hafid. Anak wartawan. Oh, enggak apa-apa, bagus. Ya. Yang suka membahas masalah olahraga siapa? Yang suka olahraga, Oh, banyak. Ada yang tahu Persewangi? Coba angkat tangan dong yang tahu Persewangi siapa? Hah? Pernah apa? Oke. Nah, musim kemarin Pak Freddy jadi media officer di Persewangi ya. Jadi kalau ada berita tentang Persewangi itu mayoritas saya yang nulis
Ya. Jadi yang suka olahraga nanti bisa banyak diskusi. Kemudian Pak Freddy juga sering liputan di wilayah militer kayak kalau di Banyuwangi itu ada Kodim, ada Lanal ya. Ada yang dekat sini apa ya? Ada Marinir di Lampon sana. Kalau angkatan udara kayaknya cuma ada di sekitar bandara ya. Ada yang pernah lihat angkatan udara di sekitar bandara? Pernah ya? Oke, ya itu beberapa segmen yang Pak Freddy liput. Kemudian yang suka bola siapa di sini? Cowok biasanya. Oke. Ada yang suka Real Madrid nggak? Suka? Oh iya, sama-sama Madridista berarti. Oke, nah itu profil singkatnya Pak Freddy. Selain nulis di koran, Pak Freddy juga suka nulis di beberapa medsos terkait cerita-cerita horor, ya. Nah, itu profil singkatnya seperti itu. Next, Mas Lugas. Nah, pagi ini sudah ada yang posting di sosial media, yang cewek. Pagi ini sudah ada yang posting belum? Coba angkat tangan yang sudah posting hari ini. Yang udah posting di sosmednya? Belum ada yang posting hari ini. Belum? Belum ada? Udah posting belum? Belum. Oh ya, mending belajar dulu ya. Nah, medsos ya, hari ini itu berbeda dengan 10 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu. Ya, 16 tahun yang lalu media sosial itu hanya hiburan, hanya salah satu platform hiburan selain televisi, ya, selain PlayStation mungkin, selain video game, selain komputer, medsos menjadi salah satu kanal permainan, jadi kanal hiburan, ya. Tapi sekarang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir media sosial mulai berubah fungsinya, ya. Ada yang jadi tempat ya tempat kenalan antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Itu yang biru itu manfaat positifnya. Ada yang jadi tempat untuk share hobi, kemudian kalau yang adik-adik yang suka sekolah tadi, yang suka memanfaatkan medsos untuk sekolah, bisa digunakan untuk update sekolah, update informasi sekolah, kemudian untuk sarana hiburan, ya. Tapi ya sama seperti benda-benda lainnya, medsos juga punya efek negatif, ya. Kalau yang saya tulis itu, medsos itu bisa menjadi tempat bullying. Ya, ada yang pernah bully temennya di medsos gak di sini? Hah? Ada yang nyeritain temennya, jeleknya temennya gitu? Hah? Raka. Ya. Terus banyak hoax juga di medsos, itu banyak hoax, banyak berita bohong yang kalau dilihat bukannya membuat tambah pinter tapi tambah apa? Ya, tambah tersesat, tambah bodoh juga bisa, ya. Kemudian salah satu yang paling bahaya itu medsos itu karena menjadi salah satu perangkat yang digunakan oleh banyak orang, ya. Beberapa orang membagikan data pribadi di sana. Jadi ada dampak kebocoran data diri yang sering dialami oleh pengguna media sosial. Nah, jadi medsos ini teman apa musuh sebenarnya? Hah? Musuh? Yang sepakat musuh angkat tangan. Jangan malu-malu dong, angkat tangan aja, nggak apa-apa. Hah? Medsos itu teman apa musuh? Musuh, yang angkat tangan dong. Angkat tangan. Ya. Oke, next Mas Lugas. Ya, jadi bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Nah, ini salah satu manfaat pertama, salah satu manfaat yang sering atau yang paling dekat dengan adik-adik, yaitu membentuk personal branding, ya. Media sosial itu bisa membentuk ciri khas, ya.
akun yang kita buat bisa membentuk ciri khas. Kita mau jadi orang seperti apa, kita mau menampilkan profil yang seperti apa, itu bisa terlihat di situ. Nah, kalau adik-adik bisa menunjukkan versi-versi terbaiknya, bisa menampilkan konten yang menarik, ya tentang hobi, ya tentang ketertarikan, itu bisa memberikan nilai tambah bagi orang yang melihat medsos adik-adik. Nah, ini kalau sudah bagus medsosnya, rata-rata bisa mengambil keuntungan dari situ ya. Ya, kita sering lihat ada apa? Food blogger ya, orang-orang yang apa? Mereview makanan ya, yang mereview makanan itu selain dapat makan gratis, sekarang juga dibayar ya. Jadi dapat makan gratis, dibayar, enak enggak? Hah? Sudah makan gratis, terus dibayar, kadang diajak jalan-jalan, karena iya di endorse. Nah itu salah satu poin positif ketika medsos di branding dengan tepat dan bisa dimanfaatkan. Nah, next, Mas. Nah, tapi juga ada dampak negatifnya. Ini salah satu bagian yang saya sampaikan tadi. Ketika ada kesalahan mengunggah di media sosial, seringkali itu menjadi sebuah catatan negatif bagi kita. Ya, dampaknya nggak cuma buat apa? Dampaknya nggak cuma buat siswa, ya bisa buat sekolah, sekolah bisa kena, keluarga bisa kena, ya. Ini salah satu dampak negatif ketika salah menggunakan media sosial. Yes. Pak Freddy tanya dong, yang masih pakai Facebook berapa orang? Yang punya Facebook, angkat tangan dong, jangan malu-malu. Angkat tangan. Masih ada yang pakai Facebook gak? Oh masih ya. Yang pakai Instagram berapa orang? Oke, hampir mayoritas. Yang punya Twitter, ada gak? Punya? Buat apa Twitternya? Berita, buat baca-baca berita. Oke, kalau Twitter lebih banyak ini ya, buat membaca informasi. Ini yang paling banyak pasti TikTok ya. Berapa yang punya TikTok? Berapa orang? Yang cowok nggak ada yang punya TikTok? Oke, mayoritas. Ini lebih bahaya lagi. TikTok ini jauh lebih bebas ya, hampir nggak ada filter di TikTok itu. Jadi orang-orang terpapar hoax, terpapar informasi negatif gampang sekali. Nah makanya adik-adik harus benar-benar berhati-hati untuk bisa mengunggah atau membawakan materi di media sosialnya, jadi tidak berpengaruh pada kehidupan pribadi. Next, Mas. Nah, ini salah satu poin penting ketika kita ingin membuat media sosial kita itu aman, ya. Caption, keterangan di bawah postingan, keterangan di video, keterangan di foto, atau kata ajaib yang bisa menyelamatkan postingan, ya. Jadi postingan ini sebagus apapun, ya, gambarnya sebagus apapun, videonya sebagus apapun, kalau captionnya nggak bagus, jadinya ya jelek, ya. Ya kayak itu contoh sederhana di PowerPoint itu, nah, ketika ada gambar apa namanya, gambar apa itu? Gambar alpukat, telur dan makanan. Nah, ketika diberi caption yang apa namanya, yang positif, kita membicarakan gizi di situ. Nah, ada ajakan, ayo penuhi gizi seimbang akan nutrisi terjaga. Nah, dengan caption yang bagus, caption yang positif, orang melihat postingan kita itu menjadi positif, ya. Oke. Jadi memang fungsinya untuk membuat orang itu lebih tertarik dengan postingan kita. Oke.
Oke, next Mas Lukas. Nah, ini sampel 2 gambar yang hampir sama, ya. Sebenarnya kontennya sama. Nah, cuma yang satu captionnya negatif, ya. Captionnya itu lebih banyak mengarahkan si pembaca atau orang yang melihat postingan medsos itu jadi males olahraga, ya. Ya bisa dilihat ya. Yang satu ngajak olahraga, fotonya gambarnya tentang olahraga. Yang satu ngajak orang buat males berolahraga, padahal gambarnya sama, kontennya sama. Oke, next Mas Lukas. Nah, jadi memang fungsi caption atau fungsi tulisan penerang di bawah postingan baik gambar maupun video itu cukup penting, ya. Ini ada beberapa tips biar adik-adik ketika membuat postingan itu merasa aman dan menarik. Yang pertama, dihindari menulis identitas lengkap seperti alamat, ya, nomor telepon, kemudian lokasi real time. Nah itu, jadi cukup kalau memberi caption itu yang umum aja, nggak usah terlalu detail, karena rawan juga. Tadi seperti yang tak jelaskan di awal, yang Pak Pres dijelaskan di awal, kalau kebocoran data diri itu juga cukup berbahaya bagi si pemilik akun. Kemudian yang kedua, untuk membuat caption menarik, ya, adik bisa menggunakan cerita pendek. Ada cerita-cerita di balik postingan, ya, misalnya tadi gambar apa namanya, gambar makanan, nah bisa ditulis di situ proses mendapatkan buah-buahnya seperti apa misalnya, ya, ada cerita di situ. Nah itu kan biasanya membuat orang tertarik itu dari tulisan-tulisan itu, dari cerita di balik foto-foto, ya. Kemudian yang ketiga, ya ini harus menghindari kata-kata kasar, kata-kata sindiran yang bisa membuat orang sakit hati, ya. Jadi jangan sampai postingan kita yang awalnya niatnya itu untuk memberikan edukasi, akhirnya membuat orang jadi marah, ya. Yang terakhir, yang keempat, ya, tonjolkan informasi yang baru, sesuatu yang fresh. Jadi ketika orang melihat postingan kita itu, ya mereka tertarik, ya mereka merasa mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, next Mas Lukas. Nah ini, nah yang tadi itu trik untuk membuat caption yang berhubungan dengan media sosial, yang dari versi medsos. Nah ini kalau media atau kalau wartawan punya cara sendiri untuk menulis caption, ya. Nah ini di gambar itu salah satu contoh postingan di medsosnya Radar. Ada yang tahu peristiwa ini enggak, tenggelamnya KMP Tunu? Tahu. Ada keluarganya yang jadi korban enggak? Yang lain, yang cewek, ada keluarganya yang jadi korban juga? Enggak, ya, alhamdulillah. Nah ini contoh gambar itu diambil sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi sekarang bangkainya kapal Tunu itu sudah diangkat, sudah disiapkan, sudah dipotong-potong. Jadi bangkainya itu sekarang mau dilebur ke Surabaya, mau dijadikan apa, bahan baku besi, ya. Nah ini di caption itu yang ditulis lebih sederhana, lebih rinci, bersifat informatif, ya. Jadi yang pertama itu fokus pada faktor utama yang ada di gambar.
seperti ya di situ ada benda apa ya, itu ada bangkai kapal, kemudian ada ukurannya berapa, lokasinya di mana ya. Yang kedua, tulisannya singkat, padat dan jelas. Coba lihat di situ tuh ya. Nah, jadi caption itu bisa langsung memberikan informasi tanpa bertele-tele. Kemudian yang ketiga, ya menggunakan bahasa yang lugas, yang netral dan tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir, menambahkan konteks penting supaya mereka yang melihat video atau foto itu lebih paham ya. Oke. Jadi perbedaan di caption yang dibuat oleh media sosial untuk postingan pribadi dan informasi ada di situ perbedaannya ya. Oke, next Mas Lukas. Nah, semuanya bawa HP? Bawa, oke. Ada yang paham nggak dari materi yang tadi? Hah? Ada ya. Ini Pak Freddy punya 3 foto, ada 3 foto, Yang punya HP diangkat dong HP-nya. Pak Freddy mau membuat kuis, ya kuis singkat saja. Jadi adik-adik ambil 3 foto ini, ya. Ambil salah satu dari 3 foto, ada A, ada B, ada C. Nanti minta tolong dibuat caption, ya. Boleh versi medsos, boleh versi berita, bebas. Isinya seperti apa bebas, ya. Nanti yang menurut Pak Freddy lebih baik, paling baik dapat dapat voucher GoPay 25.000 ya. Saya ambil 2 yang terbaik, nanti bisa di WA ke nomor saya. Bisa nyimpen nomornya, simpen ya nomornya ya. Nanti yang buat caption bisa di WA ke nomor saya. Yuk, bisa dicatat ya. 089 539 ya, tak ulangi lagi ya. 089 653 980 586. Tak ulang lagi ya, satu kali lagi ya. 089 653 980 586. Oke, nanti perkenalkan diri, kemudian pilih salah satu dari foto itu, terus diberi caption ya. Nanti 2 orang yang Pak Freddy lihat paling bagus, tak kasih voucher GoPay 25 ribuan. Oke, udah ya. Itu pilih salah satu dari 3 itu. Yang A itu ada itu kejuaraan Muay Thai ya, tak kasih gambaran sedikit. Yang A itu kejuaraan Muay Thai, yang B itu operasi latihan angkatan laut. Kalau yang ketiga itu, yang C itu suasana arus mudik di Pelabuhan Ketapang ya. Nanti Pak Freddy tunggu sampai selesai materi, tak tunggu WA-nya, nanti yang beruntung tak sampaikan di depan ya. Oke, sudah gambarnya cukup? Gimana? Ya, kenalan.
Ini siapa yang fotonya Mbappe? Kasih nama ya. Kenapa? Ada yang nggak bisa masuk? Sudah? Sudah. Oke, fotonya cukup ya. Sudah bisa apa? Bayangkan fotonya ya. Nanti pilih A, B atau C, terus captionnya apa? Ya. Captionnya satu kalimat, satu paragraf boleh, dua paragraf boleh. Oke. Dah, ya Pak Freddy terusin ke materi selanjutnya dulu. Next Mas Lukas. Nah, setelah membuat caption, setelah membuat postingan, nah ini satu poin yang harus adik-adik perhatikan juga. Ya, jadi saking banyaknya informasi yang berseliweran di media sosial, ya, kita harus benar-benar bisa melakukan check and recheck atau cross check informasi secara mandiri. Ya. Jadi begitu kita mau posting, kita udah siap, kita pastikan dulu nih yang kita tulis atau yang kita buat ini benar atau tidak ya postingannya. Nah, jangan-jangan yang kita bagikan ini hoax atau berita bohong ya, jadi kita pastikan dulu. Kemudian setelah itu kita pertimbangkan lagi, kalau saya posting ini dampaknya positif atau negatif ya. Misal ya sekarang kan yang paling banyak MBG ya. Yang sudah dapat MBG berapa orang? Hah? Belum? Ada yang belum? Belum semua? Hah? MBG-nya apa? Enggak tahu. Pak Freddy bukan yang ngurus dapur. Sudah, oke. Nanti tak lihat. Oke. Ganti uang. Enak uang ya? Oh. Oke. Nah, ya contohnya kayak MBG ya misalnya. Misalnya kita menemukan salah satu menu itu basi misalnya, atau nggak enak rasanya. Nah, setelah difoto mungkin, setelah diberi caption, kita pertimbangkan. Nah, kalau kita posting itu dampaknya seperti apa? Hah? Negatif. Ya bisa positif, bisa negatif. Nah, itu kita pertimbangkan. Ya, baru kalau sudah yakin postingannya tidak akan berdampak negatif, baru kita share ya. Oke, next Mas Lukas. Oke, ya ini yang cara paling sederhana ya, sebelum kita atau setelah kita posting. Nah, di sosmed itu kan selalu ada pilihan close friend ya. Jadi kita bisa milih postingan itu hanya untuk teman-teman dekat aja. Jadi nggak semua orang, nggak semua masyarakat bisa lihat postingan kita. Nah, itu salah satu upaya supaya postingan kita nggak disalahgunakan. Nah, kemudian jangan overshare, jangan semua berita di share, jangan semua postingan di share, ya. Khawatirnya yang kita share bukannya ngasih info positif malah negatif. Oke. Kemudian kalau selama lihat postingan kita melihat sesuatu yang jelek, berita yang buruk, ya kita kalau bisa ikut nge-report, ya kan ada fasilitas atau kanal untuk memberikan laporan negatif kepada postingan-postingan tertentu. Nah, jadi supaya postingannya tidak nyebar kemana-mana, kita report. Oke, kemudian kalau yang ada postingan positif, ya nggak usah ragu buat ngasih komplimen atau pujian positif supaya postingannya tetap jalan. Oke, next, Mas. Nah, ini beberapa faktor negatif yang tak sampaikan tadi. Nah, ketika kita tidak bisa bijaksana
atau tidak bisa berhati-hati menggunakan medsos atau memposting postingan yang kita buat yang negatif, akun kita bisa kena hack, kemudian kita bisa kena cyberbullying di medsos karena asal nge-share tadi, dan yang terakhir ya bisa berurusan dengan aparat kepolisian ya kalau nyebar hoax. Oke, next Mas. Nah, ini salah satu pengalaman Pak Freddy dulu waktu liputan. Ini ada orang, dia ngakunya diculik sama jin, ya. Dia ngakunya diculik sama jin, hilang selama 4 hari di tengah hutan. Ya, dia cerita ke semua orang. Dia 4 hari nggak pulang, katanya masuk ke kerajaan siluman. Ya, dia tinggal di sana, dia naik kereta kuda. Wis pokoknya dia cerita kalau dia ini masuk ke alam jin. Padahal ternyata setelah berita ini tayang, ya, Pak Freddy dapat informasi kalau sebenarnya orang ini ada di rumahnya, gitu loh, ya. Jadi orang ini sembunyi sebenarnya. Jadi dia itu punya banyak utang, dikejar-kejar orang. Nah, jadi dia pura-pura hilang di hutan. Itu, tapi ya efeknya luar biasa. Ya, kepolisian bingung, ya, tim SAR bingung, keluarganya bingung, keluarga istrinya terutama bingung, warga kampung bingung, ternyata dia sembunyi, ya, tapi ngakunya hilang di hutan. Nah, ini yang Pak Freddy maksud tadi, kalau kita itu benar-benar harus meng-cross check dulu berita sebelum ditayangkan. Kenapa? Makan ikan yang mana? Oh, dia di hutan. Dia ceritanya makan sayur pakis ceritanya selama di hutan. Jadi dia itu cerita ketika masuk hutan ada orang ngajak dia naik kereta kuda, ya, naik kereta kuda, terus ditaruh di satu perkampungan yang isinya itu manusia tapi banyak harimaunya. Dia ceritanya seperti itu, tapi ternyata kan setelah di cross check ulang hoax, ya, jadi orangnya yang bohong. Oke, next. Oke, ya, ini sudah mendekati akhir. Jadi poinnya yang pertama tadi caption itu bagian paling penting dari dari cara dari salah satu teknik kita untuk bermedsos. Buat caption itu yang singkat saja, yang menyenangkan dan interaktif supaya postingan yang kita sampaikan itu terasa positif oleh pembaca. Kemudian setelah membuat caption, apa yang kita share juga harus benar-benar hati-hati, dicek faktanya benar atau tidak beritanya, jangan sampai yang kita share itu berita bohong. Nah, yang terakhir, medsos seperti yang kita bicarakan di awal tadi, kita kembalikan fungsinya sebagai sebuah kanal hiburan, sesuatu yang membantu hidup kita, salah satu tools. Jadi jangan sampai karena medsos hidup kita jadi nggak seru, ya, malah serius dan stres. Oke, next Mas. Oke, itu dulu dari Pak Freddy. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Hah? Tidak. Paham apa blas malah? Hah? Apa? Kapan pulangnya? Oh, dia tanya Bu Guru kapan pulangnya. Oh, ini sudah ada beberapa nomor masuk. Nanti kenalan, ya. Kenalan siapa? Kasih nama. Oke. Wah, ini ada cuma PP tapi nggak diisi captionnya. Udah, Pak Freddy kasih waktu 3 menit, ya, 3 menit. Nanti ditutup.
nanti Pak Freddy bacakan. Setelah itu kita tentukan siapa yang dianggap layak ya. Oke, ini Tiwi sudah masuk. Mas Lugas dikembalikan ke yang foto tadi Mas, yang gambar tiga gambar tadi. Oke ya, ini Pak Freddy kasih tahu lagi ya. Foto A, foto B, foto C. Yang A ini pertandingan Muay Thai ya, bukan tinju, ini Muay Thai. Kemudian yang B ini latihan tempur angkatan laut di Jakarta sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, ini angkatan laut. Oke, Pak Freddy ceritakan satu-satu supaya adik-adik punya gambaran ngisi captionnya seperti apa. Jadi foto yang A ini kejuaraan provinsi Muay Thai di Surabaya, diikuti atlet Banyuwangi ya, ada sekitar 11 atlet Banyuwangi yang ikut ya. Jadi Banyuwangi membawa 4 emas di kejuaraan itu. Kemudian yang B ini latihan tempur, ini yang terbaru sekitar 2 mingguan atau 3 minggu yang lalu, latihan tempur di sekitar perairan Bangka. Jadi angkatan laut ini, angkatan laut kita, TNI AL kita menggunakan hampir seluruh teknologi terbarunya di latihan tempur ini. Kemudian yang ketiga itu suasana di Pelabuhan Ketapang saat arus mudik Lebaran tahun kemarin, itu foto tahun kemarin. Nah, itu ada penjual nasi, jadi penjual nasi bungkus yang ada yang sering ke Ketapang pasti sering ketemu. Nah, dia berusaha mencari rezeki dari satu mobil ke mobil lainnya. Nah, itu ya, itu gambaran dari 3 foto itu. Pak Freddy kasih waktu 5 menit, nanti tak baca dulu sebentar ya. Nanti yang Pak Freddy anggap terbaik kita bahas dan tak kasih hadiah. Oke, silakan. Ayo yang cowok dong, ini cewek semua masih ini, cowoknya cuma berapa ini? Yang belum dikasih nama, kasih nama ya. Oke, sampai jam 10, tak tunggu sampai jam 10. Oke, Pak Freddy tunggu sampai jam 10 ya. Oke, sementara saya tutup dulu pemberian materi tentang bijak bermedsos. Terima kasih buat adik-adik yang memperhatikan ya. Yang belum memperhatikan semoga mendapatkan perhatian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah. Terima kasih Pak Freddy. Ditunggu sampai jam 10 yang ngirim caption ya. Nanti ada hadiah menarik dari Pak Freddy. Nggih. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Sudah, wis moco kabeh. Saiki mulutnya dikunci. Sudah. 7E. Mulutnya nggak bisa dikunci. Sama ini, Rega ini kan 7E. Sama. Ayo, sapa sing arepe ngomong meneh? Beno batal pusat. Iya, karena melanggar kesepakatan. Nah, ini. Nah, ini kelihatan ini dari kamera. Ya. Janji Butris tadi ada berapa hadiah? 3. Hadiah pertama ballpoint 1 pak. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Sambil yang kirim caption ya ke Pak Freddy tadi terus. Yang belum silakan kirim. Hadiahnya yang pertama ballpoint 1 pak. Pertanyaannya sing iso nggak usah gaduh, angkat tangan maju. Paham? Angkat tangan maju, nggak usah gaduh. Tadi yang disampaikan Pak Nuris tentang puasa. Benar? Sekarang angkat tangan yang bisa maju. Apa artinya puasa? Maju, sini. Sebutkan nama dan kelas, menghadapnya ke sana biar kelihatan dengan kamera. Nama Viral, kelas 7B. Artinya puasa, menahan lapar, menahan marah, menahan minum, menahan nafsu makan. Nggih. Menahan emosi. Betul jawabannya Viral. Betul. Hadiah 1 pak pulpen. Tepuk tangan untuk Viral. Nah, pintar ya. Pertanyaan kedua. Sama aturannya, ngacung maju, gak usah gaduh. Siapa nama bapak kakak yang memberikan materi di depan tadi dari Radar Banyuwangi? Angkat tangan maju. Nama lengkap dan gelar. Tadi kan sudah ditayangkan. Nama lengkap dan gelar. Ayo maju. Nama lengkap bapak, kakak, mas yang tadi memberikan materi. Viral kan sudah. Yang lain, yang cewek. Yuk. Ayo. Siapa namanya? Nama lengkap. Nama lengkap, ayo angkat tangan. Buku 1 pak. Isi 12. Ayo. Ayo Ajeng.
Ayo, oke, pintar, maju. Nah, pintar, cewek. Nah, sini, maju. Hebat. Ayo. Yuk. Sebutkan nama dan kelas, kemudian jawabannya. Nur Laila, kelas 7D. Freddy Rizky Manunggal. Benar, Pak. Ulang lagi. Freddy Rizky Manunggal. Freddy Rizky Mahendra. Benar, Pak. Oke, benar. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ambil satu buku. Nah, ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Sama hadiahnya buku 1 pak. Apa nama media yang meliput kegiatan Pondok Ramadan hari ini? Ngajung maju tidak gaduh. Itu dulu cewek, yuk maju. Nah, kenalkan dulu nama dan kelas. Apa viral? Ono cewek maju kok senyum ae kowe. Nama? Perkenalkan, nama saya Sifastika Aulia dari kelas 7A. Jawabannya? Radar Banyuwangi. Radar Banyuwangi. Gimana Pak? Betul apa salah? Benar. Satu lagi pertanyaan. Kesan dan pesan kamu ketika mengikuti Pondok Ramadan hari ini yang diliput oleh Radar Banyuwangi. Hadap ke kamera. Pesan dan kesan saya Ya. seru. Ya Allah, sangat seru. Apalagi? Kesannya gimana? Sangat seru. Selain seru tadi, apalagi? Untuk materi gimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Sudah kirim caption tadi? Belum. Belum, segera ditunggu ya. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian dari 7A. Nah, sekarang Butres minta satu untuk testimoni. Ini Hanif, maju Nip. Nah, maju, hadap ke sini Nip. Hadap ke kamera. Perkenalkan nama dan kelas, kesan dan pesan mengikuti Pondok Ramadan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Arya Satya Hanif Prayata dari kelas 7B. Baik, untuk kesan saya dari kegiatan hari ini cukup menyenangkan dan juga dapat menambah ilmu. Terus sampun. Nggih, turun. Apa tadi kesannya? Menyenangkan dan apa tadi? Coba diulang. Menambah ilmu. Nggih. Gimana Pak Freddy? Sudah masuk berapa orang? Sudah dapat berapa orang Pak? 13. Waktunya gimana Pak? Sudah mencapai jam 10? Nggih. 13 orang sudah masuk di Pak Freddy. Nanti diseleksi, tinggal menunggu siapakah yang dapat hadiah dari Pak Freddy. Ya, oke. Anak-anak, ada yang ditanyakan hari ini?
Tidak, nggih. Tadi di depan wis dijelasno karo Butris, hari ini tidak ada MBG kalian terima mulai hari Selasa. Yuk, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada tambahan Bu Novi? Ada tambahan Pak Freddy? Ada tambahan untuk anak-anak? Tidak ada? Oke, cukup. Oke. Mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Aminkan di dalam hati. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminnya di dalam, aminnya di dalam. Butres gak krungu, aminnya di dalam. Ayo yang masih ndak duduk tiduran, duduk. Kita berdoa minta kepada Allah, ndak boleh sambil guyon. Ini Hafiz, ayo menghadapnya ke barat semua. Ayo. Ya Allah, ayo aminkan di dalam hati. Nggih. Semoga Pondok Ramadan pada hari ini sampai tanggal 28 tetap diberi kemudahan dan kelancaran. Anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah. Anak-anak dijadikan anak-anak yang sukses dunia wal akhirat. Aminnya di mana? Di dalam hati. Mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Freddy, apakah diumumkan sekarang? Diumumkan sekarang. Oke. Ayo perhatikan siapa yang mau mendapat hadiah. Nah. Yang masuk ada 13 nomor, yang 2 cuma ping-ping tapi nggak ada isinya. Dan tadi Pak Freddy udah bilang kenalan dulu baru diisi captionnya. Ada yang ngisi caption tapi nggak kenalan, jadi Pak Freddy nggak tahu ini siapa. Nah, ini dari beberapa yang ngirim ada 2 yang Pak Freddy pilih. Yang pertama ini punya Laila. Mana Laila? Oke. Ini captionnya tentang foto yang B, tak bacakan. Nih. Giat di laut, rahasia di balik gelombang. Ada emotikon ombak dan pedang. Terus kemudian kira-kira apa yang sedang dipersiapkan? Ada hashtag juga, latihan tempur angkatan laut, perairan Bangka dan misteri laut. Ya, ini kalau memang mendengarkan materi dari awal tadi, ini masuk dari bagian caption yang sesuai dengan caption medsos yang efektif. Ya, jadi isinya jelas, terang, menarik dan aman. Ya, oke, tepuk tangan buat Laila. Oke, yang kedua. Pak Freddy pilih Hanif, mana Hanif? Oh Hanif, oke. Wah Hanif ini tak kira nggak konsen dari tadi. Soalnya yang dilihat kayaknya dengkul bukan orangnya yang dilihat, oke. Tak bacakan ya, ini captionnya Hanif, ini gambar yang C. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, pelabuhan ini adalah tempat penghubung Pulau Banyuwangi dan Bali. Suasana pelabuhan tenang dan terdengar hiruk pikuk angin laut. Pelabuhan ini adalah pelabuhan pertama di Banyuwangi dan pelabuhan juga digunakan untuk jalur perdagangan, ekonomi, distribusi dan lain-lain. Pelabuhan ini selain untuk jalur perdagangan juga digunakan untuk jalur wisata. Biasanya pelabuhan ini saat liburan jalanan sekitar sering kali terjadi macet total bahkan sampai 24 jam. Nah, ini
caption foto yang sesuai hampir sesuai dengan standar caption berita ya. Cukup panjang tapi naratif dan deskriptif ya. Oke, terima kasih Hanif. Ya, jadi yang satu Hanif, yang satu Laila. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nanti hadiahnya Pak Freddy WA ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Semoga penjelasan yang singkat tadi bermanfaat. Adik-adik bisa terus berlatih. Yang ingin diskusi bisa nanti yang sudah nyimpen nomornya bisa chat Pak Freddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari terbitnya matahari hingga turunnya matahari. Sikap usia yang paling tinggi. Nanti mana? Dua. Ada yang mengatakan bahwa menahan godaan dari teman untuk mokel. Ya, jadi tingkatlah ilmu dengan menulis. Membaca